Berjumpa kembali di channel Daniel Saputra Aquatic pada part kedua. Setelah part pertama kita bahas mengenai jenis kelamin jantan dan betina, pada part kedua ini kita akan menjelaskan yang lebih detail lagi, dimulai dari wadah yang akan digunakan untuk pemijahan seperti akuarium. Tampak dari layar dua akuarium yang disekat, lalu akuarium ukuran sedang, dan juga daun pisang ini digunakan untuk nanti kultur infusoria, dan juga ada medfish untuk pencegahan jamur pada telur ikan. Nah, ini medfish yang ukuran besar. Lalu kita lanjut pada proses penggabungan ikan jantan dan betina. Di sini tampak terlihat bahwa jantan dan betina dalam satu tempat pemijahan, di mana jantannya adalah warna biru dan betinanya adalah warna hijau. Tidak masalah ya dicampur mau beda warna. Lalu berikutnya pasangan berikutnya, nah ini jantannya hijau, betinanya berwarna kuning. Tidak ada masalah mau beda warna atau sama warna, tidak ada masalah. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini pasangan yang kedua. Lalu pasangan yang berikutnya ini jantannya merah, betinanya biru. Nah, itu pasangan yang ketiga ini juga sama, siap untuk pemijahan. Betinanya sudah gendut. Lanjut ke tahap berikutnya. Pada saat mereka dipasangkan, hal ini akan terjadi. Nah, mereka akan memijah. Ini waktu pertama kali saya memijahkan, betinanya kuning dan jantannya black tetra biasa. Nah, itu seperti ini pada saat mereka memijah. Nah, ini yang sudah terbaru. Ini tampak seperti berkelahi. Kenapa? Ini penyesuaian atau mendekati saat-saat pemijahan, di mana yang jantan akan lebih agresif untuk menaklukkan betina. Mereka akan nguber terus, ngejar terus sampai betina itu takluk. Sebetulnya pada saat akuarium itu disetting untuk pemijahan, teman-teman harus memasukkan jantan lebih dahulu. Mungkin selang waktunya bisa 2 jam atau 3 jam atau bahkan sehari. Masukkan jantan dulu, setelah itu baru betina. Dengan begitu akan lebih cepat pemijahan terjadi. Karena apa? Jantan akan menguasai lingkungan sekitar dan betina sebagai pendatang akan cenderung lebih takut. Jadi lebih mudah untuk ditaklukkan dan lebih cepat pemijahan. Di sini tampak telurnya sudah berserakan di bawah ya. Seperti itu warna telurnya. Sepintas kalau benar-benar baru bertelur, telur itu bening. Dia akan berwarna bening mengikuti warna dari si betina. Kalau warna betinanya itu merah, telur itu akan transparan merah. Kalau dia berwarna kuning, telur itu akan cenderung kuning atau agak hijau. Kalau biru, dia akan agak biru. Seperti itu. Dari telurnya pun sudah mengikuti warna dari induknya. Ya, seperti ini yang terjadi pada saat mereka sedang dalam proses pemijahan. Jantan akan mengejar betina, nempel terus sambil mereka seperti akan melakukan suatu gerakan untuk pemijahan, dan telur itu akan berserakan di bawah. Telur itu dimakanin nggak? Ada yang dimakanin, ada yang enggak, tergantung dari pihak jantan. Kalau jantannya cuek, betina itu akan cenderung untuk makanin telur. Tapi kalau jantan itu rajin ngejar, betina nggak ada kesempatan untuk makan telur itu. Jadi ini kebetulan saya bisa mantau, bisa saya lihat prosesnya seperti apa ya, seperti ini. Jadi betina dan jantan akan saling kejar-kejar. Jantan akan mengejar terus, nempel terus, dan betina akan melepaskan telurnya berserakan di bawah. Seperti itu. Oh ya, untuk aerator diperlukan? Iya, diperlukan. Tapi kita naruhnya hanya di satu sudut, di ujung saja, di atas, nggak perlu terlalu dalam. Kenapa begitu? Karena pada saat telur itu nanti menetas, ikan ini sangat kecil. Telurnya sangat kecil dan anak ikannya atau burayanya benar-benar sangat kecil. Kalau kita taruh di dalam, airnya akan ngegulung, terkena gelembung, kemungkinan anaknya akan mati. Makanya saya taruh di ujung, di atas,
supaya tidak terlalu banyak gelombang. Nah, ini pasangan yang kedua. Kita lihat bahwa jantannya merah dan betinanya berwarna ungu. Nah, ini di bawahnya sudah banyak berserakan telur. Nah, ini sama seperti yang tadi, jantan akan menari-nari seperti mengibas-ngibaskan badannya di hadapan sang betina. Ini berapa lama terjadinya pemijahan ini? Tergantung. Kalau memang jantan itu sudah menguasai akuarium sebelumnya, tiba-tiba dimasukkan betina yang bertubuh gemuk dan airnya harus baru, maka akan cepat, mungkin 1 atau 2 hari sudah langsung pemijahan. Nah, setelah bertelur segera taruh daun pisang seperti ini. Untuk apa? Pada saat dia setelah menetas sudah ada infusoria. Nah, ini contoh telurnya. Telur itu, nah yang putih ini adalah telur yang sudah busuk. Kapan pengetahuan busuknya? Biasanya dalam waktu 1 kali 24 jam aja sudah kelihatan. Telur yang tidak terbuahi putih, sedangkan telur yang terbuahi bening, berwarna bening. Kalau yang putih ini, putih susu, sudah dijamin busuk. Jadi dia mungkin akan bertelur banyak, mungkin sekitar 80 bahkan 100 atau lebih, tapi mungkin yang terbuahi nggak banyak, mungkin 20 hanya 30 aja ya. Jadi memang wajar. Makanya kita bantu dengan Medfish Egg Pro yang membantu pencegahan terhadap jamur pada telur ikan. Ya, terlihat di sini banyak yang tidak jadi telurnya, ya memang wajar seperti itu. Nah, kalau di tempat saya 1 kali 24 jam telur itu menetas, dan menetas dengan burayak yang sangat banyak. Burayak ikan bluefish ini sangat sensitif terhadap cahaya. Begitu kena cahaya dia akan bergerak, kalau nggak ada cahaya dia akan diam. Nah, seperti ini, sangat halus burayaknya dan sangat rentan terhadap perubahan suhu. Perubahan suhu sedikit saja yang berubah, ikan ini burayaknya cepat mati. Kalau bisa Anda pelihara di indoor, jangan di outdoor. Nah, ini burayaknya sangat kecil. Nah, ini setelah 3 atau 4 hari setelah kantung telurnya habis, mereka akan seperti ini, tertampak lebih besar. Nah, ini campuran waktu itu. Saya jantan dan betinanya warna hijau dan merah. Hasilnya ya bisa 2 macam yang keluar, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah, seperti ini. Ini setelah kuning telurnya habis, dia akan segini ini, terlihat besar, sesungguhnya kecil sekali. Dan inilah kondisi yang paling rawan. Kalau teman-teman piara ikan di sini, mungkin dalam 2 hari panas, terus hari ketiga hujan, hari keempat hujan, kadang di dalam outdoor pun, di dalam indoor pun ikan ini bisa mati seukuran ini. Kenapa? Sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Nah, kalau yang seperti ini sudah bisa berenang, dia lebih stabil lagi, walaupun dia tetap rentan. Airnya jangan pernah diganti ya, dari awal ikan induknya dimasukkan sampai sekarang jangan pernah diganti, jangan pernah ditambah air baru, biarkan aja seperti ini. Aerator tetap hidup, jangan terlalu besar seperti ini. Untuk bisa sampai seperti ini butuh perjuangan, karena banyak yang mati. Mungkin dari telur 80 atau 100 yang menetas mungkin 20 atau 30. Dari 20-30 yang bisa sampai seperti ini mungkin hanya 10. Jadi ya memang seperti itu ya, nggak terlalu mudah tapi bisa. Nah, ini tampak ukuran seperti ini sebetulnya sangat kecil ya. Ini sudah dalam taraf aman. Tampak, terlihat kan, bentuk ikannya lebih besar, dia berenang, dia sudah bisa makan. Ukuran seperti ini belum bisa dikasih makan dengan kutu air. Sekilas besar, tapi sebenarnya kutu air lebih besar daripada dia. Jadi dia masih cari makan dengan infusoria. Nah, kalau seperti ini ukuran yang berikutnya, ini bisa makan kutu air.
tampak lebih besar, ikan yang sama dari yang tadi. Ini warna merah. Nah, ini sudah bisa makan kutu air, tapi yang kecil. Kalau seperti ini sudah aman. Ada perubahan suhu di luar, dia tetap bisa hidup. Tapi tetap jangan pernah ditambah air baru, sekalipun itu air endapan. Takutnya merubah suhu di dalam dan ikan ini kolaps. Jadi tetap biar seperti itu aja, ikan yang air yang nggak usah diganti, aeratornya tetap hidup. Kalau seperti ini kita sudah hampir bisa dinyatakan berhasil untuk sampai tahap ini, tinggal pembesaran aja. Kalau pembesaran, kalau rekan-rekan ada makanan first bite sudah bisa diberikan, atau sedikit Polaret mungkin bisa sedikit, karena kadang seperti ini masih belum mau makan, dia mau mencari binatang yang bergerak. Nah, seperti ini ya, penampakan dari glowfish, anakan glowfish berwarna merah. Ya memang perjuangannya banyak ya, maksudnya dari 80 yang menetas hanya 20 lalu yang menjadi besar mungkin hanya 5 atau berapa ya, memang seperti itu. Di ikan ini sangat rentan, benar-benar rentan. Cuman kalau kita melihat hasilnya sangat puas, berarti kita sudah ada hasil, walaupun belum banyak, tinggal penyesuaian saja untuk tahap berikutnya. Nah, ini ukuran dia sudah menjadi lebih besar lagi. Nah, teman-teman bisa lihat tahapan perkembangan. Nah, ikan ini ya seperti ini, sudah makin jelas warnanya, berwarna terlihat pink, sebenarnya merah. Ini berwarna merah ya, dia terlihat gemuk ya, karena saya udah taruh daun pisang. Begitu daun pisang itu 2 hari atau 3 hari sudah layu, tambahin lagi daun pisang yang baru. Artinya daun pisang kering, jangan yang hijau, yang coklat. Ya, dia sedang mencari makan ini. Jadi ikan ini terus terang saya nggak tahu ya apakah bisa dicampur dengan anak ikan lain. Kalau bisa sih jangan, biarkan dia dengan sejenisnya aja dahulu, takutnya dimangsa ya. Saya tampak lihat kan kotor ya, memang di situ tidak boleh dibersihkan, biarkan aja ikan itu tetap, anak ikan itu tetap di tempatnya sampai dia menjadi udah kuat, baru kita akan pindahkan ke tempat berikutnya. Nah, yang putih nah ini dia, biar lebih jelas lagi. Yang di bawah ini, yang coklat-coklat itu Polaret. Nah, itu Polaret, dia mungkin belum bisa makan. Nah, ini ya, ikannya juga, anak ikannya ada yang perkembangannya tidak seimbang, ada juga, tergantung alam lah menyeleksinya. Seperti ini biasanya nggak akan lanjut, jadi ya kemungkinan dalam beberapa hari ini akan mati, karena memang tahap segini kalau yang satu sudah berkembang banyak, dia baru segitu, kemungkinan nggak akan selamat. Jadi dalam beternak ini atau budidaya ini jangan takut mencoba, coba lagi. Saya aja untuk sampai tahap seperti ini mungkin udah 8 kali coba, baru ini yang berhasil. Hanya berhasil dalam taraf sampai bertelur, menetas. Nah, ini kita bisa lihat dari atas, ikan yang dilihat dari samping tadi tampak besar, ini kita lihat dari atas ya, ini hanya sebesar ini. Ini pun di zoom, aktualnya sangat kecil. Jadi ikan ini telurnya kecil, burayaknya kecil, sudah besar pun baru sebesar burayak ikan cupang.
bisa lihat kan rekan-rekan. Nah ini dia kecil seperti ini yang kita sorot dari atas, dari samping. Dari atas hanya terlihat seperti ini, sebesar itu aja. Nah ini yang besar. Nanti kita akan lihat lagi dia kalau dilihat dari samping. Ini perjuangannya luar biasa ya rekan-rekan. Pokoknya jangan menyerah. Jadi kebanyakan tahap bertelur ya berhasil, menetas ya berhasil. Setelah dia free swim 2 atau 3 hari setelah kuning telur habis, itulah masa-masa kritis. Kalau bisa sampai melewati sampai tahap di sini, berarti ikan itu akan selamat dan menjadi besar. Itu yang tadi kita lihat dari atas. Nah kalau dari samping, ini dia. Dari atas kecil, dari samping terlihat besar. Ya itu, ikan ini perkembangannya agak lambat. Tapi kalau sudah sampai tahap sedang ya, kemudian jadi cepat. Tinggal kasih makan, dia sudah bisa makan kutu air, dia sudah bisa makan horse bite, atau dia bisa makan pola red. Lebih cepat perkembangannya. Ya. Nah, untuk pola red sendiri bisa dibeli di toko ikan ya. Dia bentuknya serbuk berwarna pink. Nah, ini ikan yang sama yang tadi. Sudah sampai seperti ini, sudah perkembangannya sudah besar. Nah ini ada satu lagi, jadi 2 ekor, masih tempat yang sama, tidak dilakukan perubahan apapun untuk menjaga suhu agar tidak kaget, karena ikan seperti ini kadang masih memerlukan kestabilan suhu yang sangat tinggi ya. Kalau berubah sedikit aja ikan itu bisa mati. Semoga dengan video ini rekan-rekan menjadi bersemangat untuk mencoba. Nah ini yang terbaru, yang tadi dari kecil rekan-rekan lihat semua sampai tahap ini pun masih kecil karena videonya ini dari dekat, syuting dari dekat, dia masih di dalam hatchery cage nya. Nah seperti ini video terakhir 2 atau 3 hari yang lalu. Ini ikan yang sama yang dari akuarium yang kecil tadi. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu rekan-rekan yang ingin mencoba budidaya, dan jangan pernah menyerah. Coba lagi. Kalau ikannya belum ada atau stok betina atau jantannya kurang, tambah lagi. Kalau mau coba yang digabung dengan yang tetra biasa pun bisa, asal betinanya glowfish. Nanti dicampur anaknya ada glowfishnya, nggak ada masalah. Oke rekan-rekan, terima kasih untuk semuanya, sampai berjumpa kembali. Untuk video berikutnya kita akan buatkan mengenai budidaya ikan Sumatera, Ornokara dan juga diskus. Terima kasih untuk rekan-rekan semua.